banget deh. Harus sabar banget. Oh ternyata berhasil loh. Berhasil untuk lolos tapi APG benar-benar berada di Kunci. bayang-bayang BTR. Ini APG memang haus akan elimination sih kalau kita lihat dari segi poin mereka. Mereka selalu minim di poin elimination untuk di hari ini bahkan. Terus menerus dari seorang Shroud menembak ke arah depan mengunci pergerakan dari Ryzen dan kawan-kawan. Yuhai masih bisa lolos. Wah, What counter. a shot dari Zuxi. Covering fire yang begitu kuat dari bagian rumah-rumah juga. Dan Ryzen sudah mengunci pergerakan dari APG. Udah mulai dibalikin Yuhai kali ini baginya sudah mulai mengarah ke bagian APG. Satu persatu sudah mulai dirontokkan juga Yuhai. Sudah menggunakan DP-nya kali ini menembak ke arah depan tapi masih belum mendapatkan targetnya. Masih belum connect juga ada sebuah mobil kena. Oh my god udah nice shot dari seorang Yuhai dan APG kali ini ditekan balik. Betul, tampaknya APG yang tadi menekan ke arah tim BTR sudah dipecahkan formasinya. 2 player knocked out, BTR punya keunggulan jumlah anggota dan ini yang tadi gue sebut. Bahwa dari tim BTR punya chance untuk ngebalikin keadaan dan sekarang dari Yuhai dapetin seorang Shroud kali ini ditumbangkan menyisakan 2 player di high ground yang akan sedikit kesulitan nih maju ke arah teman-temannya. Ya itu kayak udah kesel banget ya sampai dilintas gitu. Alright dan bergeser kembali kita melihat adanya terus menerus loh itu APG dirontokin kalau kita lihat dari eliminationnya. Ya terus diincar dari tadi ya. Soalnya dari tadi kan dia ditekan kan. Ya, kayak nggak bisa terus keluar. Tapi sekarang dari tim APG terpaksa harus cabut bahkan dikejar loh. Dikejar sama seorang Yuhai yang ngambil low ground turun di bagian bawah baginya. Bakal spray ke arah bagi yang diincar kali ini. Dan APG tinggal menyisakan 1 player. Terus dikejar barbar banget dari seorang Luxi. Dengan Dacia pecahin ban spin out dari baginya. Luxi dapetin player terakhir dari APG bersama dengan anggota-anggota BTR lainnya. Dan APG dipulangkan di posisi ke-16. Nah itu dia. Definisi karma is real, karma express. Tadinya neken ya kan, dia ngebully BTR. Wow, tuh gue teken lu gak bisa keluar. Dibully balik. Betul, karena baik lagi PUBG itu seperti hidup. Kadang di atas, kadang di bawah. Tadi APG di atas, tiba-tiba BTR ngenok gantian dia di atas. Itu dia, makanya teman-teman yang lagi nonton, jangan suka ngebully orang ya. Nar dibully balik tuh kayak dia tuh. Ya kan, karma is real. Gak salah sih, tapi... salah kan? Ya, tapi kita bakal kayaknya juga tampaknya dari tim EVOS bakal bertemu dengan satu lawan yang mengerikan. Tim Infinity tepat depan mereka kali ini Nuzi versus Microboy 2-on-1 situation kali ini di mana Microboy terpaksa harus ketikkan oleh Melat di double team oleh tim Infinity kali ini. Dari KF, Laser juga bakal fight. Kali ini knock 1 player dari Infinity membuat keadaannya imbang 3 lawan 3. Dan Infinity coba melempar utility ke arah tim EVOS. Tapi EVOS terjepit dari belakang juga ada VGM yang pengen mendapatkan bagian kue dari fight tersebut. Ya dan ternyata sudah mulai timpuk-timpukan utilities juga kali ini. Granatnya sudah mulai meledak. Laser ada yang dicicil tapi bukan rumah. Melainkan HP. KF juga tumbang. This is not a good situation buat EVOS. Oh my god, gue sampai bingung mesti ngomong apa juga karena V-Gaming ternyata melakukan steal elimination. Sangat disayangkan sekali EVOS harus menyisakan 1 punggawa terakhirnya untuk survive. Gak apa-apa, kita dukung terus. Semoga last man standingnya masih bisa survive sampai late game. Dan gue rasa tadi adalah fight yang gak direncanakan sih. Betul, itu fight yang tiba-tiba dadakan ketemu. Tapi lihat dari GD, tampaknya mereka juga masih mengirim star untuk ngelok ke arah tim VGM. VGM mulai nahan sakit blue zone, tapi dengan zona ketiga yang baru mulai bergerak, belum nutup OTW zona 4. Damage masih bisa ditahan, tapi VGM butuh berhati-hati karena dari GD tahu ini tim stuck sementara waktu, nggak bisa gerak kemana-mana. Ya itu dia, jadi harusnya bisa dimanfaatkan ya. Dan Infinity ternyata berhasil untuk lolos. Mereka menghindar fight dari EVOS. Dan kali ini bermain di bagian low ground sebuah gereja di mana sudah ada di Xavier juga. Kayaknya di Xavier juga repositioning setup mereka kembali. Dan NFT masuk dari area bagian utara dan harusnya agak sedikit nyaman di mana mereka masih bisa bergerak dengan leluasa. Mereka melakukan split positioning, ada 2 player dari NFT yang sudah mendapatkan play zone-nya namun 2-nya lagi masih menjaga backline mereka. Sementara circle shifting menuju ke arah open field di antara Ruins dan juga Rosa. Tetap berikan dukungan yang terbaik karena tadi EVOS juga sudah berjuang semaksimal mungkin. Bahkan mendapatkan winner-winner chicken dinner dengan double digit elimination di match ketiga. Betul, tapi bakal kayaknya juga tampaknya dari tim BTR bertemu dengan T2E di area school dari Zuxi. Bakal tarik sedikit mundur di mana anggota BTR lain sudah ada di bagian pos. Dan kita ada kemungkinan nih bakal melihat RRQ versus BTR kalau mereka menuju ke arah yang sama.
harusnya ya, tapi sejauh mata memandang sih RRQ masih agak berjauhan, tapi belum tahu untuk kedepannya seperti apa. Infinity yang begitu cepat bergerak dari bagian gereja dan lower ground di Pochinki, mereka sudah mulai menjamah area tersebut, tapi Nuzi baginya ditembakin dan harus tertakedown begitu saja. Nggak bisa bergerak kembali lagi, Axis memotong rotasi dari Infinity, Katani ternyata berhasil untuk melakukan touchdown, ada Bobki di depan sana yang siap menyambut dengan hangat. Dan satu player berhasil didapatkan, Nasty Weapon yang sudah digunakan oleh seorang Voki kali ini berdansa di bagian belakang juga mencari kembali. Tapi Gatuni berusaha untuk melakukan counter. Satu temannya akan berusaha diselamatkan, Mela sudah bleeding out cukup parah. Tapi masih ada beberapa setup lemparan menuju ke arah depan. Voki harusnya masih bisa melakukan healing. Betul, kita bakal lihat kayaknya juga tampaknya dari Maxis sudah mendekat ke arah tim Infinity. Mereka tahu bahwa ini satu-satunya lawan di area kota banjir. Dan kali ini kita bakal lihat dari lemparan granat terus dilontarkan ke arah tim Infinity. Dari Tuni bakal bertahan kali di balik satu ruangan. Spray down dengan LMG. Dapatin satu, belum dapetin dua. Satu player di sini bakal naik ke atas. Spray down lagi dilakukan. Dan itu dia akhir dari perjalanan tim Infinity di game kita yang kelima. Yes, benar banget. Dan ternyata dari Vampire mendapatkan sebuah cekungan surga. Ini adalah cekungan yang cukup enak, bisa menyembunyikan vehicle-vehicle mereka. Bahkan setup smoke yang begitu tebal sudah mulai menghiasi perbukian nonton tersebut. Dan dari Apple memantau adanya keberadaan player-player Vampire. Ditembakin terus-menerus, diberikan pressuring juga. Nggak bisa bergerak secara leluasa, bergerak sedikit terkena tembakan. Bergerak lagi terkena lecetan. Dan Swaps pun akhirnya turun gunung untuk mengcover dirinya. Yes, tapi dari For Rivals tampaknya lagi asas nembak. Mereka juga punya kesadaran bahwa kita harus maju ke depan. Satu player udah dikirim ke arah depan, Rich, tepat di seberangnya tim VPE. Tapi dengan zona menuju ke arah open field, tentu mereka butuh space yang lebih lagi. VGM terpantau lagi benar-benar juga sedang ada di belakangnya tim GD yang bisa menjadi potensi bahaya bagi mereka. Ya, bisa menjadi duri dalam daging, tapi V-Gaming hanya sendirian aja sih. Tapi kita lihat lah apakah nanti NF, tadi coba GD ya? GD bisa aware dengan keberadaan V-Gaming atau tidak. Sementara waktu bergeser kembali, Eagle yang sudah mendapatkan sebuah area, berada di bagian pinggiran zona juga, berusaha untuk menyisir terlebih dahulu, mengecek terlebih dahulu dengan melemparkan beberapa utilities ke arah depan. Dan MS Chonburi ini benar-benar sabar banget, dia nge-prone aja, sama sekali nggak mau nge-pick, menjaga commit ke arah bagian Eagle. Belum ada yang connect sama sekali, mungkin karena jarak mereka terlalu jauh sih. Betul, tapi kita bakal lihat tampaknya dari tim RRQ bakal berada di tengah lapangan dan hampir tumbangkan sama tim 2i. Tapi lemparan bom dari MSC begitu akurat, Chopper tertumbangkan, Namshin low juga Parajin. Menjadi satu player yang masih utuh dan nyawanya masih full kali ini dari tim 2i. Tepat di ujung zona mereka terjepit, nggak bisa terlalu banyak bergerak, tapi lihat sekarang saatnya semua tim bertempur. Banyak sekali tim yang mulai berjatuhan, banyak sekali player yang mulai terpick off. Kita bakal melihat cukup banyak tim terkikis di zona kita yang kelima kali ini. Yap. Satu pintu masuk yang begitu chaos. This is a disaster sih menurut gue. MS Chonburi aja ke backstep sama Vampire dari arah belakang. Nggak jadi fight dengan Eagle. Eagle diselamatkan secara nggak langsung oleh Vampire. Karena semuanya sudah mulai menjaga bagian bibir zonanya. Parajin kali ini punya kesempatan untuk bergerak lebih maju lagi. Satu player MSC sudah mulai melakukan revive Namshin dengan mobilnya begitu geragas. Ngegas terus masuk ke dalam zonanya. Dan di Xavier bertemu dengan Genesis Dogma. Satu player berhasil diamankan juga. RRQ yang harus bertemu dengan BTR juga di sisi lain. Betul, tampaknya bakal fight juga di antara tim-tim Indonesia di game terakhir kita kali ini. BN mulai bergerak masuk ke arah zona tepat depan VPE. Tim-tim lain pun sudah mulai merebut space di dalam area circle. Dan tampaknya 2i pun dipulangkan ke arah lobby di posisi kali ini di 13. Ya, itu adalah satu pintu masuk yang chaos banget sih. Bener-bener rame banget dan tergantung siapa yang paling kuat itu yang bakal bisa menerobos. Dan kalau misalkan udah nerobos pun belum tentu masih kokoh, udah bonyok banget pastinya. Betul, kita bakal kayaknya cukup banyak tim sudah termakan oleh Blue Zone juga kali ini. Zone yang pasti nggak mau di TB terlalu lama karena damage-nya yang begitu besar. Tapi itu dia kita bakal lihat knockout demi knockout mau terjadi juga di antara tim-tim Indonesia. Dan di pinggir zona juga ada MSC versus kali ini For Rivals yang ada di bagian low ground. Ya, sementara waktu Vampire mendapatkan advantage yang cukup enak. Mereka bisa bermain di bagian lower ground, bisa menjadi third party juga karena MS Chonburi masih terlalu fokus dengan player-player BN dan juga For Rivals. Namun kali ini Jasper akan mendekat ke arah White Cat. Dia masih belum tahu ada White Cat karena White Cat-nya lagi melakukan healing. Dan ini dia langsung saja bangkit menembak ke arah depan. Dan akhirnya White Cat pun tumbang karena adanya tembakan dari sisi lain. NFT sudah mulai join the fight juga dari sisi yang lain. Tapi kita bakal kini tampaknya cukup banyak player mulai berjatuhan. Tapi MSC dipulangkan oleh VPE yang tadi sempat ada di bagian lubang sekarang keluar dengan kekuatan penuh mereka. Di lain sisi RRQ BTR lagi asik-asik fight diganggu sama tim Geek Fam. Kali ini dari BTR tertangkap oleh tim Geek Fam. Yes, dan Big Eternal Alliance harus pulang
dengan 8 elimination. Nice try BTR, RRQ masih bertahan di bawah sana, masih bisa melakukan revive nampaknya. Dan dari Geek Fam, mereka tidak mau kehilangan satupun punggawa mereka, semuanya berhasil dibangkitkan kembali. Dan QB, oh my god, masih berada di bagian paling belakang. Ini akan menjadi duri dalam daging untuk RRQ, the last man standing Voldemort. Apakah bisa melakukan survival, at least bisa mendapatkan tambahan elimination ke arah depan. Ada tembakan yang masuk, ternyata The Xavier ikut mengganggu. Geek Fam nggak bisa fokus ke arah RRQ karena ada tembakan lain. Betul, tapi kita bakal pergerakan dari semua tim sudah mulai maju ke arah depan juga. Zona pindah lagi. Dan sekarang 7 tim tersisa, 20 player masih alive. One by one player mulai berjatuhan. Dan DX langsung naikin atasnya posisi dari tim Geek Fam, membuat mereka sedikit sulit untuk berperang kali ini. Ya, dan zonanya berpihak untuk Vampire dan NFT. Ini tinggal gimana caranya mereka harus fight atau commit untuk bisa menguasai zona tersebut. Geek Fam pun dipulangkan oleh The Xavier dan Voldemort masih hidup, masih selamat, masih belum terdeteksi juga. Frankie nggak sadar, dia langsung lebih memilih untuk objektif aja bergerak ke arah depan. Berarti ini akan memperpanjang hidup dari RRQ. V-Gaming juga sudah mulai dipulangkan. Top 5 ada NFT dan RRQ untuk Indonesia. Betul, NFT kali ini masih punya 4 player juga masuk. Bahkan dapetin satu porsi besar dalam area zona. Ini adalah game di mana NFT bisa dimaksimalkan juga secara placement. Kita bakal pergerakan semua tim sudah maju ke arah zona. Tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi tim NFT. Dapatkah mereka mempertahankan posisi mereka yang cukup sentar di arah zona. Tapi lagi di center zone. Tampaknya dari tim NFT juga mendapatkan percobaan yang cukup berat di mana satu player mereka knock out kali ini. Tapi dari tim RRQ tampaknya dipulangkan ke arah lobby dan di posisi kelima membawa 0 poin, eliminasi 6 poin lah. Gak masalah, nice try. Nice try. Karena tadi Voldemort berhasil untuk memperpanjang hidupnya dan itu placementnya lumayan loh dari hashtag 6 ke hashtag 5 ya kan? Betul. Dan kalau kita lihat juga NFT harusnya masih bisa melakukan revive terhadap satu player. Tapi Axis benar-benar dengan sangat gercep langsung menghantam ke arah depan. Tapi Flippy pun ditembakin begitu saja 2 player dari NFT sementara sudah tumbang. Dan Vampire tahu momentum mereka langsung rush ke arah depan. Oh my god, terlalu barbar. Stone kali ini menyapu rata NFT dan harus dipulangkan di posisi 4. Gak apa-apa, nice try NFT, Indo Pride. Nice try. NFT dapetin 10 poin yang pasti konsisten banget juga. Kalian kita bakal lihat 3 tim tersisa. Padahal baru 24 menit, tapi tim sudah saling menumbangkan dengan cukup cepat kali ini. Axis tinggal 2 player mereka, VPE, Vampire Esports. Bener-bener menggalak banget sih mereka. Dapetin posisi yang enak, dapetin high ground, center circle. Untuk 4 player mereka, 8 eliminasi dikantongi. Ini kayaknya udah gamenya VPE banget sih. Iya, dia udah mengkontrol area ini benar-benar enak banget. Sedari tadi gitu loh, siapapun yang nginjak tanahnya dia, digigit balik gitu sama vampirnya. Ini benar-benar vampir yang haus akan darah sih mereka. Benar. Dan posisi mereka tadi nggak enak loh, di dalam area lubang. Tiba-tiba mereka naik atas high ground, di secure, di sweeping semuanya. Bahkan sekarang lihat zona bergerak, mereka sudah menyebar ke 4 titik yang berbeda, 2 di high ground, 1 di low ground. Ravenclaw nge-flank ke pinggir-pinggir dari circle-nya, membuat tim DX terjepit di antara blue zone dan juga peluru-peluru panas VPE. Tapi lagi asik-asik ngejaga, tampaknya Flukev pun ditumbangkan kali ini. Dan gue rasa yang bisa nyelamatin dia hanyalah seorang Schwab. Ya, dan Schwab langsung menggunakan vehicle-nya untuk segera menyelamatkan. Ternyata lemparan granat dari Stone again and again menumbangkan dari Lamborghini. 2 player yang aktif untuk The Xavier. Sedikit tertahan juga, blue zone-nya sudah mulai menghimpit kembali. Lagi-lagi ledakan granat yang membuat The Xavier nggak bisa bergerak secara leluasa. Dan mau nggak mau, Frankie harus bertahan di belakang sana melakukan covering fire terhadap kawan yang sedang melakukan revive. Stone dengan Ravenclaw sudah menyebar ke arah 2 titik yang berbeda, kanan dan kiri. Ini akan menyulitkan untuk The Xavier, tapi Frankie 007 mendapatkan 1 player. Stone, pemain kuncian dari Vampire, dan ternyata tembakan balasan membuat Schwab gak bisa bergerak secara leluasa. Tiduk, Lamborghini dan Frankie berhasil untuk selamat. 3 player berlarian seperti sebuah unit, tapi Tiduk sudah tidak bisa diselamatkan kembali. Lamborghini pun hampir saja nyaris saja ter-take down, tapi trading terjadi, reflect. Frankie pun the last man standing, mampukah dia bertahan dan tidak bisa karena Vampire berhasil mengamankan winner chicken dinnernya di match terakhir kita.